Bayangkan, sebuah kerajaan yang pernah menguasai hampir seluruh Asia Tenggara, kini hanya meninggalkan reruntuhan bata yang perlahan ditelan tanah. Majapahit, kekaisaran yang pernah menahan gempuran Mongol, yang pernah mempersatukan pulau-pulau jauh dari Sumatera hingga Papua, tiba-tiba hilang tanpa suara. Tidak ada perang besar yang menghancurkannya, dan tidak ada penaklukan besar yang menumbangkannya. Namun, disinilah pertanyaannya, bagaimana mungkin salah satu kekuatan terbesar dalam sejarah Nusantara runtuh dalam kesunyian? Dalam video ini, kita akan menyusuri seluruh jejaknya, dari pelarian seorang bangsawan muda di hutan belantara, hingga perang saudara yang memecah istana dari dalam. Ini adalah cerita dari kerajaan Majapahit, yang lahir dari kekacauan namun runtuh dalam senyap. Majapahit tidak lahir dari kejayaan. Majapahit lahir dari pelarian, dari kekalahan, dan dari tanah yang nyaris tak bertuan. Sumber awal tentang pendiriannya banyak datang dari para raton. Diceritakan ketika Singasari jatuh ke tangan Jayakatwang, seorang pemuda bernama Raden Wijaya, menantu Raja Kertanegara, melarikan diri ke arah utara. Ia tiba di sebuah hutan lebat dengan pohon-pohon maja yang buahnya pahit. Kelak, tempat itu dinamai Majapahit. Namun, kisah kelahirannya bukan sekedar tentang pelarian. Justru disinilah kecerdikan politik Raden Wijaya terlihat. Sementara situasi Jawa kacau, sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Kubilai Khan, kaisar Mongol yang menaklukkan bangsa-bangsa dari Cina hingga Asia Tengah, mengirimkan pasukan besar menuju Jawa. Tujuannya untuk menghukum Singasari karena menolak untuk tunduk. Raja Kertanegara tidak hanya menolak untuk tunduk, ia bahkan merusak wajah utusan Mongol. Kaisar Mongol marah dan mengirimkan armada besar untuk menyerang dan menghukum Singasari. Tapi sebelum pasukan Mongol tiba di Jawa, kerajaan Singasari sudah lebih dulu dihancurkan oleh pemberontakan dari dalam yang dipimpin oleh Jayakatwang, Adipati Kediri, yang berakhir dengan tewasnya Raja Kertanegara. Ketika armada Mongol benar-benar tiba di pantai Jawa sekitar 1293 Masehi, mereka mendapati bahwa musuh yang seharusnya mereka hukum sudah tidak ada, dan kekuasaan baru sekarang dipegang oleh Jayakatwang. Dalam kekacauan itu, Raden Wijaya melihat peluang. Ia berpura-pura menyerahkan diri pada pasukan Mongol, yang kemudian menawarkan aliansi sementara, dengan tujuan untuk mengalahkan Jayakatwang sama-sama. Dan strategi itu pun berhasil. Jayakatwang akhirnya kalah. Namun, di titik inilah Raden Wijaya menunjukkan kecerdikannya. Saat pasukan Mongol kelelahan, jauh dari pangkalan, apalagi tidak mengenal medan tanah Jawa, Raden Wijaya justru berbalik menyerang mereka. Hanya dalam waktu singkat, pasukan yang bahkan pernah menaklukkan bangsa-bangsa besar itu dipukul mundur. Mereka terpaksa harus meninggalkan Jawa. Pasukan Mongol kalah bukan oleh kekuatan besar, tetapi oleh strategi. Disinilah Majapahit lahir, bukan dari keturunan murni bangsawan, dan bukan dari konsensus, tapi dari taktik, kegigihan, dan kecerdikan yang memanfaatkan kekacauan sebagai fondasi. Namun, para raton juga menggambarkan satu hal penting. Tahun-tahun awal Majapahit penuh pemberontakan, seperti pemberontakan Ronggolawe dan Nambi, serta daerah-daerah yang menolak untuk tunduk. Di sini kekuasaan belum solid, dan memaksa Majapahit untuk melancarkan penaklukan kembali secara bertahap. Namun, justru di tengah ketidakstabilan itu akan muncul satu figur yang namanya kelak menjadi pusat kontroversi dari sejarah Nusantara. Seorang prajurit dari kalangan bawah yang perlahan naik menjadi Mahapati paling berpengaruh. Jika para raton menggambarkan masa awal penuh konflik, maka negara Kertagama yang ditulis oleh Empu Prapanca pada 1365 adalah puisi panjang tentang kejayaan Majapahit. Kita berpindah ke masa Hayam Wuruk menjadi raja dan Gajah Mada menjadi Mahapatihnya. Majapahit di periode ini mencapai puncak kekuasaan. Wilayah kekuasaannya meliputi Sumatera, Tumasik yang sekarang Singapura, Semenanjung Malaya, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, hingga sebagian Papua. Luasnya tidak hanya digambarkan sebagai wilayah politik, tetapi juga sebagai jaringan perdagangan yang masif. Trowulan, yang sekarang adalah Kabupaten Mojokerto di Jawa Timur, menjadi pusat peradabannya. Jalan-jalan bata, gapura yang megah, kanal, pusat kerajinan, dan istana yang kini hanya menyisakan pondasinya,
Dulu ini adalah pusat dunia bagi banyak pedagang dari Tiongkok, India, dan wilayah lainnya. Dan di tengah kemegahan itu, nama Gajah Mada menjadi pusat cerita. Ia bukan bangsawan dan juga bukan keturunan ningrat, tetapi seorang prajurit yang naik pangkat karena kemampuannya meredam pemberontakan di masa-masa awal. Lalu ia mengucapkan sumpah paling kontroversial dalam sejarah Nusantara, yaitu Sumpah Palapa. Ia berjanji tidak akan menikmati palapa sebelum menyatukan seluruh Nusantara. Sumber-sumber sejarah memang berbeda pendapat tentang makna sumpah ini, tapi satu hal yang jelas, di masa Hayam Wuruk dan Gajah Mada, Majapahit mencapai skala terluasnya. Namun, di balik kejayaan itu, ada peristiwa yang telah menjadi titik balik tersembunyi. Peristiwa yang tidak langsung meruntuhkan Majapahit, tetapi meretakkan hubungan politik internal kerajaan. Pertemuan yang seharusnya menjadi aliansi pernikahan antara Majapahit dan Sunda berubah menjadi tragedi berdarah. Catatan sejarah beragam dalam menjelaskan detailnya, namun satu hal yang pasti, hubungan antara kerajaan Sunda dan Majapahit retak. Dan bagi sebagian kalangan, Gajah Mada dianggap yang bertanggung jawab. Ini adalah peristiwa Perang Hubat. Peristiwa tragis yang terjadi di lapangan Hubat, sebelah utara Keraton Majapahit di ibu kota Trowulan. Peristiwa ini pecah pada tahun 1357, tepatnya saat rombongan kerajaan Sunda tiba di Majapahit. Saat rombongan Sunda tiba, terjadi perbedaan pandangan yang fatal antara Majapahit melalui Gajah Mada dan kerajaan Sunda mengenai status pernikahan. Pada saat itu, Raja Majapahit yaitu Hayam Wuruk berhasrat menikahi Dyah Pitaloka Tirtaresmi, putri Raja Sunda, yaitu Prabu Maharaja Linggabuana. Kerajaan Sunda menganggap pernikahan ini adalah aliansi antar kerajaan yang setara. Dyah Pitaloka adalah mempelai wanita yang akan menikah secara terhormat dengan raja. Namun, Gajah Mada menganggap pernikahan ini adalah pemenuhan Sumpah Palapa. Dyah Pitaloka harus diserahkan sebagai upeti atau tanda takluk dari kerajaan Sunda kepada Majapahit. Raja Sunda, Prabu Maharaja Linggabuana, menolak mentah-mentah tuntutan Gajah Mada dan kemudian memutuskan untuk berperang hingga titik darah penghabisan. Gajah Mada kemudian melakukan mobilisasi pasukan Majapahit untuk mengepung lapangan Bubat, hingga terjadilah pertempuran yang tidak seimbang. Seluruh rombongan kerajaan Sunda tewas dalam pertempuran tersebut. Dyah Pitaloka dilaporkan melakukan bela pati atau bunuh diri setelah melihat keluarganya gugur sebagai tindakan untuk menjaga kehormatan. Mendengar kabar ini, Raja Hayam Wuruk sangat terpukul karena ia kehilangan calon permaisurinya. Gajah Mada kemudian dikecam dan diasingkan walaupun dengan pangkat yang terhormat tak lama setelah peristiwa ini. Setelah peristiwa tersebut, pengaruh Gajah Mada kian memudar, dan inilah momen yang membuka pertanyaan besar yang akan kita jawab di babak selanjutnya. Apa yang terjadi ketika dua sosok paling kuat dalam sejarah Majapahit, yaitu Hayam Wuruk dan Gajah Mada, perlahan hilang dari panggung kekuasaan? Majapahit tidak langsung runtuh, namun fondasi yang menopangnya mulai rapuh. Setelah kematian Gajah Mada pada 1364 dan Hayam Wuruk pada 1389, Majapahit memasuki masa yang sering disebut sebagai era bayang-bayang. Tidak ada lagi figur dengan kapasitas politik sebesar mereka. Tanpa stabilitas dari dua tokoh sentral itu, Majapahit mulai terpecah dari dalam. Para raton menyebutkan rentetan perebutan tahta. Sumber-sumber Tiongkok mulai menggambarkan melemahnya perdagangan dan kekuasaan pusat. Dan pada awal abad ke-15, pecahlah tragedi yang menjadi paku pertama keruntuhan Majapahit, yaitu Perang Paregrek. Ini adalah perang saudara antara dua keluarga keturunan Hayam Wuruk, Wikramawardhana di satu sisi, melawan Bre Wirabumi di sisi lain. Perang ini berlangsung selama bertahun-tahun, menguras kas kerajaan, melemahkan militer, dan melemahkan struktur politik. Runtuhan Majapahit terasa berbeda. Tidak ada musuh besar yang menghancurkannya. Tidak ada invasi besar seperti Mongol atau serangan dari kerajaan lain yang meruntuhkan ibu kota. Majapahit melemah karena dirinya sendiri. Di saat yang sama, satu persatu kekuatan baru mulai tumbuh di pesisir utara Jawa. Pelabuhan-pelabuhan seperti Gresik, Tuban, dan terutama Demak berkembang menjadi kekuatan ekonomi baru yang seringkali dengan pemimpin-pemimpin yang sudah memeluk Islam. Catatan Tiongkok menggambarkan perubahan ini dengan jelas.
para pedagang Muslim mulai mendominasi perdagangan laut, sementara Majapahit masih terfokus pada konflik internal. Akhir Majapahit bukan ledakan, akhirnya adalah pergeseran. Trawulan perlahan ditinggalkan. Para elit politik dari Majapahit, sebagian besar dari kalangan Hindu muda, diyakini berpindah ke Bali. Bukan kalah, bukan ditaklukkan, tetapi moksa, menghilang dari pusat kekuasaan. Dan itulah alasan mengapa kejatuhan Majapahit terasa begitu senyap. Ia tidak runtuh karena musuh, melainkan runtuh karena kelelahan. Majapahit adalah cermin besar tentang kekuasaan, kerajaan yang lahir dari strategi dan keberanian, hingga mencapai puncak kejayaan yang luar biasa. Namun, perlahan padam, tanpa teriakan, tanpa serangan besar, tanpa ledakan perang. Jika Majapahit, kekaisaran yang begitu besar, dapat runtuh hanya karena perpecahan dari dalam, maka menurutmu, apakah Nusantara yang kita warisi hari ini telah benar-benar belajar dari kisah itu? Atau apakah sebenarnya kita sedang berjalan di jejak yang sama?